Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Varians dan Covarians. Varians ini adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Nah, jadi sederhananya, varians ini adalah ukuran statistik jauh dekatnya penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, jenis varians. Yang pertama ada varians populasi. Varians populasi ini adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menganalisis bagaimana setiap titik data dalam seluruh populasi bervariasi dari nilai rata-rata populasi. Populasi ini sendiri merujuk pada seluruh kelompok individu atau elemen yang sedang diteliti. Varians populasi ini mengukur seberapa jauh masing-masing titik data dalam populasi tersebut berjarak kuadrat dari nilai rata-rata populasi. Adapun simbol yang digunakan untuk mendefinisikan varians populasi adalah sigma kuadrat. Kedua, varians sampel. Varians sampel ini digunakan ketika data populasi sangat besar atau ketika hanya memiliki akses terhadap sebagian kecil dari populasi tersebut. Inilah yang disebut sampel. Varians sampel ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh masing-masing titik data dalam sampel berjarak kuadrat dari nilai rata-rata sampel. Simbol yang digunakan untuk mendefinisikan varians sampel ini adalah S kuadrat. Varians dapat juga digunakan dalam konteks keuangan, misalnya dalam saham. Nah, banyak pakar saham dan penasihat keuangan menggunakan varians saham untuk mengukur volatilitasnya atau mampu menyatakan seberapa jauh nilai suatu saham itu dapat menjauh dari nilai rata-ratanya. Varians ini juga merupakan indikator yang sangat berguna mengenai seberapa besar risiko yang dimiliki suatu saham. Misalnya, saham dengan varians yang lebih tinggi biasanya memiliki risiko yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan saham dengan varians yang lebih kecil mungkin memiliki risiko yang lebih kecil, yang berarti saham tersebut akan menghasilkan keuntungan yang rata-rata. ada contoh soal varian sampel dan populasi. Ini rumus varian sampel sigma kuadrat dengan sigma xi kurang x rata kuadrat per n, dan untuk sampel x kuadrat sama dengan sigma xi kurang x rata kuadrat per n kurang 1. Ya, kita cari varian sampel dulu. Sebelum mencari itu kita harus cari tahu dulu x rata-ratanya sama dengan sigma xi per n sama dengan total jumlah dari data yang diberikan 20 ditambah 25 tambah 30 ditambah 35 tambah 40 per jumlah data 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 150 per 5 sama dengan 30. X rata yang kita dapat yaitu 30. Baru kita masukkan ke rumus varian sampel. S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x rata-rata kuadrat per n kurang 1. Sigma xi itu ini. Jadi kita masukkan 20 dikurang x rata-rata 30 kuadrat ditambah selanjutnya begitu terusnya 25 dikurang 30 kuadrat ditambah 30 kurang 30 kuadrat ditambah 35 dikurang 30 kuadrat ditambah 40 dikurang 30 kuadrat per nomor datanya ada 5 n dikurang 1 sama dengan 20 10 pangkat 10 100 ditambah 0,25 ditambah 30 0 ditambah 35 5 ditambah 2 25 ditambah 40 30 10 10 kuadrat 100 per 5,1 4 sama dengan 100 tambah 25 25 150 250 per 4 sama dengan 62 per 5. Selanjutnya, masukkan ke rumus
2 per N. Misalkan hasil dari XI kurang X rata-ratanya itu tadi 250 per N. N-nya 5, gak usah dikurang 1 lagi. Sama dengan 50. Jadi varians populasinya sama dengan 50 dan varians sampelnya sama dengan 62,5. Covariance adalah ukuran hubungan antara dua variabel acak dan sejauh mana keduanya berubah secara bersamaan, atau dapat dikatakan dengan kata lain mendefinisikan perubahan antara dua variabel, sehingga perubahan pada satu variabel sama dengan perubahan pada variabel lainnya. Ini adalah sifat suatu fungsi yang mempertahankan bentuknya ketika variabel lainnya ditransformasikan secara linier. Covariance diukur dalam satuan yang dihitung dengan mengalihkan kesatuan kedua variabel. Jenis covariance ada dua. Yang pertama, covariance positif, yaitu jika covariance dua variabel bernilai positif, berarti kedua variabel tersebut bergerak dalam arah yang sama. Variabel menunjukkan perilaku serupa, artinya jika nilai lebih besar atau lebih kecil suatu variabel bersesuaian dengan nilai variabel lainnya, maka dikatakan covariance positif. Yang kedua, covariance negatif, yaitu jika covariance suatu dua variabel bernilai negatif, berarti kedua variabel tersebut bergerak berlawanan arah. Hal ini merupakan kebalikan dari covariance positif, di mana nilai yang lebih besar pada suatu variabel berhubungan dengan nilai yang lebih rendah pada variabel lainnya dan sebaliknya. Selanjutnya itu contoh dari covariance sampel dan populasi. Rumus dari sampel itu yaitu covariance XY sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikali YI dikurang Y rata-rata per N dikurang 1. Sama dengan juga dengan rumus populasi yaitu COP sama dengan XY sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikali YI dikurang Y rata-rata per N. Sebelum kita masuk ke rumus covariance sampel, kita harus mencari tahu dulu X rata-rata dan Y rata-rata. Mencari X rata-rata dan Y rata-rata itu jumlah dari data nilai data dibagi dengan jumlah data. X rata-rata itu jumlahnya itu 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 tambah 13 tambah 14 per dari jumlah datanya ada 6. Jadi hasilnya 60 dibagi 6 sama dengan 10. Begitu juga dengan Y rata-rata, nilai data dibagi dengan jumlah data. Nilai datanya itu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 dibagi jumlah datanya ada 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan hasilnya 6. Lanjutnya yaitu masuk di covariance sampel. Sigma XI dikurang X rata-rata itu misalnya itu XI itu nilai data yang sudah ditentukan, yaitu nilainya 4 dikurang X rata-rata sama dengan 10. Selanjutnya begitu YI itu nilai pertama 2 dikurang Y rata-ratanya 6. Begitu seterusnya sampai seluruh selesai nilai datanya. Terus ditambah 8 dikurang 10 dikali 3 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 10 dikali 5 dikurang 6 ditambah 11 dikurang 10 tambah 7 dikali 7 dikurang 6 ditambah 13 dikurang 10 dikali 9 dikurang 6 ditambah 14 dikurang 10 dikali 10 dikurang 6 per N dikurang 1. Jumlah dari datanya yaitu ada 6 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 10 min 6 2 dikurang 6 dikali min 4. Terus 8 dikurang 8 dikurang 10 min 2 dikali 3 dikurang 6 min 3 kurang 10 0 dikali 5 dikurang 6 min 1 ditambah 11 dikurang 10
11 dikurang 10 1, 7 dikurang 6 1, ditambah 13 dikurang 10 3, dikali 9 dikurang 6 3, ditambah 14 dikurang 10 4, dikali 10 dikurang 6 4, per 6 dikurang 1 5. Selanjutnya min 6 dikali min 4 sama dengan 24, ditambah min 2 kali min 3 sama dengan 6, ditambah 0 kali min 1 0, ditambah 1 dikali 1 1, ditambah 3 kali 3 9, ditambah 4 dikali 4 16, per 5. 24 tambah 6 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 16, hasilnya 56 dibagi 5, hasilnya 11,2. Jadi nilai dari kovarian sampel dari data yang saya tentukan yaitu 11,2. Selanjutnya yaitu kovarians populasi. Rumus dari kovarians populasi itu sama dengan rumus kovarians sampel, hanya dibedakan pembagian dari pernya. Jika kovarians sampel itu dari jumlah data dikurang 1, sedangkan kovarians populasi itu dibagikan dengan seluruh jumlah data saja. Jadi seperti yang di sini tadi diketahui kalau misalnya sigma dari XI dikurang X rata-rata dikali YI dikurang Y rata-rata, nilainya yaitu 56. Di mana di pernya di sini N itu nilai jumlah datanya yaitu seluruhnya ada 6. Jadi 56 dibagi 6 itu hasilnya 9,3.